Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanya karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya seorang anak berusia 5 tahun, sekelompok warga mengamuk dan membakar puluhan rumah dan kios di Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah. Lahan kosong di kawasan Bandara Mopah, Merauke terbakar. Kopi Muting asal Merauke dipromosikan di G20 Bali. Terek satu ada bakar dari Aksi anarkisme yang pecah di Kabupaten Dogiay, Papua Tengah dipicu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun bernama Noldigo meninggal dunia karena tertabrak saat ia berlari ke jalan raya. Ratusan keluarga korban turun ke jalan membakar 80 petak rumah kios. Pembakaran massa terjadi di 4 lokasi, selain itu juga 6 kantor pemerintahan dibakar massa. Massa juga menyerang dengan membabi buta aparat kepolisian yang berusaha meredam kerusuhan. 1 orang mengalami luka karena dianiaya menggunakan senjata tajam dan 2 anggota Polri terluka terkena lemparan batu. Untuk menghalau massa yang hendak merangsek masuk ke Mapolres Dogiay, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan situasi saat ini sudah bisa dikendalikan karena jumlah anggota sudah ditambah dari Nabire. Saat ini ya, dengan keberadaan rekan-rekan kami yang sudah tiba di sana berupaya untuk menelisir situasi dan kondisi kota Dogiay untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya, mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Yang pertama adalah di belakang pertokoan atau pasar yang mengakibatkan sebagian kelontong ruko-ruko kecil itu dibakar. Terus kemudian rekan-rekan dari Polres dan Satgas melakukan pengamanan untuk merobohkan beberapa bangunan yang berdekatan dengan toko-toko lainnya agar tidak membias ke lokasi sebelah itu. Terus kemudian kita bisa cegah terjadi pembakaran. Terus kemudian ada lagi pembakaran di beberapa kantor pemerintah, kurang lebih 6 kantor pemerintah termasuk inspektorat, kemudian kantor keuangan, dinas pendidikan dan beberapa kantor lainnya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan. Hingga berita ini disusun, situasi di Kabupaten Dogiay sudah aman dan dikendalikan polisi dan tentara. Polisi juga masih mencari 5 pekerja jalan yang diduga melarikan diri ke hutan saat terjadi kerusuhan. Saat ini, sopir truk telah ditahan polisi di Mapolres Dogiay. Riantonai melaporkan dari Dogiay, Papua Tengah. Kebakaran melanda lahan kosong di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Provinsi Papua Selatan, Ahad kemarin. Ada 5 titik api yang tersebar sehingga menyulitkan petugas damkar dan karyawan bandara untuk memadamkan api. 2 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api secara bergantian agar tidak menjalar ke landasan pacu. Namun letak titik api yang berjauhan menyulitkan petugas. Kebakaran lahan di sekitar Bandara Mopah seringkali terjadi saat musim kemarau. Penyebabnya sepele, warga yang melintas kerap membuang puntung rokok di lahan yang kering sehingga memicu kebakaran. Akhirnya, selama 1,5 jam, petugas damkar berhasil memadamkan api di 5 titik sehingga tidak menjalar ke Bandara Mopah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di sekitar kawasan Wasur Merauke, Papua Selatan digegerkan sesosok mayat pria dengan luka di sekujur tubuh yang terletak di tengah jalan Wasur tanpa busana pada hari Senin kemarin. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuh korban.
Di lokasi kejadian juga ditemukan celana dalam serta baju yang diduga milik korban. Mayat ditemukan warga yang hendak sholat subuh. Awalnya warga mengira korban adalah seorang warga yang mabuk dan tidak sadarkan diri. Kenal enggak korban ini? Tidak kenal. Tidak kenal ya. Itu tadi waktu setelah tahu bahwa dia terkapar seperti itu, Pak Jito menyampaikan ke mana? Ke Pak RT ya? Tadi saya sampaikan ke Pak RT namun tidak terhubung, kemudian kita lapor ke polisi. Polres Merauke belum bisa memastikan penyebab kematian pria ini, kendati tubuhnya dipenuhi luka. Temu mayat hari ini dimungkinkan masih dalam penyelidikan, bisa saja kecelakaan, bisa saja ada peristiwa lain. Nanti kita hanya melakukan olah TKP dulu sementara. Nanti dari olah TKP ini dan keterangan saksi di sekitar TKP akan mudah-mudahan bisa mengungkap peristiwa yang terjadi. Demikian. Luka-luka cukup banyak Pak Kasat. Apakah dugaan sementara ini memang? Sementara kita belum bisa menduga apa-apa. Yang kita temukan posisi mayat seperti ini di tengah jalan. Ada beberapa luka yang kita temukan. Nanti kita lihat olah TKP dan nanti visum mayat nanti dilihat. Mayat pria ini kemudian dibawa ke RSUD Merauke untuk dilakukan autopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menangkap 2 pencuri motor dan seorang penadah di Jalan Klamunu, Kota Sorong, Sabtu lalu. 2 pencuri motor masih di bawah umur. Para pelaku mengaku beraksi dari rumah ke rumah pada malam hari. Polisi juga menyita puluhan sepeda motor curian dari seorang penadah di kilometer 10 Kota Sorong. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini merupakan jaringan baru dalam komplotan curanmor. Berhasil menangkap jaringan curanmor yang selama ini beraksi di Kota Sorong. Dari hasil penangkapan kami kembangkan, jadi dari pengembangan itu kami bisa menangkap 3 tersangka yang melakukan pencurian motor. Dari 3 tersangka ini, motor-motor yang hasil curian itu mereka jual ya ke penadah yang berinisial A. Dari penadah ini kami berhasil kami mengumpulkan hasil curian sekitar 10 unit motor. Sekarang ini ketiga tersangka dengan penadah sudah ada di Polres Sorong Kota untuk diproses. 2 tersangka informasinya di bawah umur? Ya, yang 2 tersangka ini masih di bawah umur. Yang 2 tersangka di bawah umur, yang dua tersangka sudah dewasa. Apakah dari hasil penyelidikan sementara masih ada motor-motor lain masih belum diamankan? Ya, betul. Dari hasil pengembangan kami masih ada motor lagi yang masih belum kami temukan ya, dari keterangan tersangka sudah tertangkap. Dan masih ada DPO ada sekitar 3 orang ya, 3 orang teman dari yang tertangkap ini yang masih belum kami tangkap. Dan kami akan kejar sampai dapat. Ini jaringan baru di Kota Sorong? Ya, ini mereka jaringan baru. Pemilik kendaraan yang hilang berterima kasih kepada polisi karena telah menemukan motor miliknya yang hilang. Ini Mama lihat Mama motor? Iya. Iya. Sudah berapa lama hilangnya? Sudah 7 bulan, ini masuk pas 7 bulan. Iya. Di mana hilangnya Mama? Hilang di Kilo 10. Iya. Di rumah atau di di mana? rumah ini, rumah kos. Iya. Di rumah kos baru. Tahu malam pagi bangun keluar motor sudah ada. Iya. KTP apa semua dalam jok, tapi tahu masih ada KTP kartu terada. Iya. Jadi hari ini motor sudah ditemukan, perasaannya bagaimana? Aduh, puji Tuhan, paling lega sekali. Terima kasih banyak lagi untuk semua polisi dorang atas pekerjaan yang polisi dong. Usahakan sampai satu motor bisa kembali. Saya puji Tuhan sekali, terima kasih. Untuk Kapolres, semua. Saat ini, polisi telah menyita 10 sepeda motor hasil curian, diduga masih ada sepeda motor curian yang masih disembunyikan pencuri lain. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Polisi menangkap 5 pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Ahmad Yani, Mimika, Senin kemarin. Kelima pengedar ditangkap di berbagai lokasi dan langsung digiring ke Mapolres Mimika. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan dari tangan kelima tersangka ditemukan ganja siap edar yang dikemas dalam 1 bungkus paket kecil. Dari 5 yang kita lakukan penangkapan terdiri dari 3 TKP, di mana TKP pertama di Jalan Jeruk, SP2 Timika,
pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam sekitar jam 20.00. Di sana kita mengamankan 3 orang, terdiri dari dua perempuan, 1 laki-laki dengan barang bukti narkotika jenis ganja. Kemudian TKP kedua di Jalan Raja Wali SP1 Timika. Ini pada hari Jumat sekitar jam 2.30. Kami mengamankan 1 orang ya dengan barang bukti 1 bungkusan plastik yang diduga narkotika jenis ganja. Ya. Kemudian selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 3.30 kami mengamankan 1 orang perempuan dengan barang bukti terdiri dari 2 bungkus plastik yang diduga narkotika dan 2 linting yang diduga narkotika ganja. Polisi juga menyita 5 ponsel pelaku yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan calon pembeli. 5 tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perhelatan Piala Dunia Bola Qatar tahun 2022 sebentar lagi akan bergulir. Tentu perhelatan besar ini sudah ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola di Indonesia, termasuk warga di Merauke, Papua Selatan. Mereka berharap tim kesayangan mereka menjadi juara tahun ini. Piala Dunia Qatar ini saya pengen sih semua tim atau semua negara yang hadir nanti bisa meramaikan event bola ini supaya pencinta olahraga khususnya bola kaki bisa menikmati permainan yang ada di Qatar. Nah, saya sendiri pecinta negara Argentina. Kenapa saya bisa memilih negara Argentina? Karena di situ ada Lionel Messi dan semua pada tahu bahwa Lionel Messi adalah salah satu legenda bola yang ada di muka bumi ini untuk saat ini. Nah, Piala Dunia kali ini saya pilih Brasil karena ada Brasil, ada Neymar, dan yang keduanya saya pilih Argentina. Saya rasa mungkin kedua tim ini bisa bertemu di final. Saya yang di Piala Dunia Qatar 2022 ini saya mendukung Belanda. Kenapa saya mendukung Belanda? Karena Belanda tuh terkenal dengan total footballnya. Makanya saya dari dulu dari 2010 memang sudah fans sama Belanda. Itu yang mengakibatkan sampai sekarang sama si pegang Belanda dan saya jagokan Belanda bisa juara. Nah, selain Belanda kira-kira yang kau jagokan dari negara mana? Dari negara Belgia. Karena saya ada salah satu pemain yang saya suka di situ yaitu Kevin De Bruyne yang main di Manchester City. Selama ajang Piala Dunia berlangsung di Qatar, komunitas pecinta bola Merauke juga akan menggelar nonton bareng karena tidak ingin melewatkan ajang yang hanya dilangsungkan 4 tahun sekali. Seperti biasanya, nonton bareng ini juga akan diselingi live musik dan sejumlah kuis. Ada berencana untuk membuat nonton bareng, acara nonton bareng Piala Dunia Qatar 2022. Dan memang saya bersama-sama dengan teman-teman kita sekelompok komunitas anak-anak muda di kawasan Muli, Merauke. Dan memang untuk rencana nonton bareng ini kita mencari sebuah tempat dan kita coba untuk mengajak masyarakat Merauke khususnya orang-orang muda dan juga yang pencinta bola. Dan untuk kegiatan nobar atau nonton bareng bersama ini di dalamnya itu ada beberapa acara-acara yang kita sisipkan, bukan hanya nonton bareng aja, tetapi ada acara hiburan seperti live musik, kemudian ada kantin-kantin kecil yang kita sediakan di sana. Dan juga untuk acara nobar ini dia akan berjalan secara kontinu dari awal sampai dengan akhir kegiatan atau akhir event Piala Dunia Qatar ini. Piala Dunia akan berlangsung 20 November mendatang dan SCTV Indosiar akan menjadi satu-satunya TV yang menayangkan Piala Dunia selama 1 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ajang pertemuan para pemimpin negara-negara G20 di Bali menjadi peluang bagi Pemkab Merauke untuk memperkenalkan kopi Robusta asal Muting. Kopi asal Muting memiliki aroma yang khas, yakni aroma tembakau dan coklat hitam.
Di ajang G20 Bali, kopi muting diperkenalkan kepada para pengunjung, baik wisatawan asing maupun domestik, dan ternyata mendapat sambutan yang baik. Melalui Nusantara Festival ini, kami dari penggiat kopi Robusta Muting di Merauke membawa kopi Robusta Muting ini untuk festival agar bisa dapat dikenal oleh internasional dan juga nasional. Dan juga kami dalam kegiatan ini didukung oleh Pemda Kabupaten Merauke dan juga Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres sehingga dapat di kegiatan ini. Tentunya ini merupakan persiapan daripada kami dalam mencari pemasaran terhadap petani kopi di Kabupaten Muting yang 5 tahun ke depannya nanti produksi mungkin akan sedikit meningkat karena kami sudah melakukan penanaman hampir 20 hektar lebih. Pemkab Merauke yang juga ikut dalam ajang promosi ini berencana lebih gencar mempromosikan kopi muting asal Merauke agar bisa bersaing dengan kopi daerah lain yang saat ini digemari masyarakat. Merupakan event yang baik yang kami ikuti, salah satu pelaku usaha dari Kabupaten Merauke, Rumah Kopi Dewarung, Nusantara Festival Road to Moscow 2023 yang akan dilaksanakan 5 hari di Ubud, Bali. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, dari Pemda Merauke, dari pemerintah daerah, dan juga seluruh masyarakat Merauke, terutama pencinta kopi. Kami hadir di sini tidak hanya kopi yang kami bawakan, tapi juga ada beberapa komoditi seperti kulit buaya, muting sendiri, juga noken, dan juga beberapa aksesoris yang kami bawakan. Nah, kami harapkan doa dan dukungan dari semua masyarakat Merauke sehingga kami juga akan ikut serta nanti di bulan April 2023 di Moskow. Selain kopi muting, Pemkab Merauke juga memanfaatkan ajang G20 untuk mempromosikan berbagai hasil kerajinan khas Merauke, seperti dompet yang terbuat dari kulit buaya, tas noken, dan produk kerajinan lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika Provinsi Papua Tengah akan memperketat pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan. Saat ini disinyalir banyak kapal penangkap ikan tidak membongkar hasil tangkapan mereka di pelabuhan pendaratan ikan sehingga tidak memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah. Hal ini disebabkan Pemda Mimika belum memiliki tempat penampungan ikan serta tempat pelelangan. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pihaknya sudah menertibkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang retribusi pelelangan ikan. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Johannes tengah mengusulkan pembangunan tempat penampungan ikan pada tahun 2023 mendatang. Kapal penangkap ikan seharusnya membongkar hasil tangkapan mereka di pelabuhan pendaratan ikan di Pelabuhan Pomako. Setelah hasil tangkapan dibongkar, lalu dilelang, dan setelah itu hasil tangkapan baru bisa dibawa keluar. Pemkab Mimika saat ini terus mengawasi secara ketat kapal nelayan yang akan mengirim tangkapan mereka keluar Timika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Persatuan Guru Indonesia PGRI Merauke meminta Dinas Pendidikan agar menempatkan guru di setiap sekolah di Merauke dilakukan secara merata, yakni sesuai dengan jumlah siswa di sekolah tersebut, sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Menurut penilaian Soleman Jambormias, Wakil Ketua 1 PGRI Merauke, saat ini penempatan guru belum merata. Ada sejumlah sekolah yang memiliki jumlah guru yang banyak, sementara di sekolah lain kekurangan guru. Lewat kegiatan ini, guru semakin berkreativitas. Guru semakin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang baik. Oleh sebab itu dalam mempersatukan guru, kegiatan-kegiatan ini kita buat supaya memberikan motivasi, membagi ilmu antar sesama, bahwa kita guru itu satu. Tidak membedakan antara dia guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, tapi kami satu. Dipersatukan dalam wadah PGRI. Gitu. Upaya mengusulkan kepada dinas untuk membagi rata guru. Jangan ada terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu di kota, tapi dibagi rata.
Lalu dinas akan menjawab itu dengan tahun depan, selain mengangkat P3K yang banyak, juga mengangkat guru kontrak kabupaten dengan gaji yang besar. Saya pikir akan menjawab kebutuhan guru di lapangan. PGRI berharap jumlah guru kontrak ditambah disertai dengan peningkatan gaji atau honor agar mereka semangat mengajar, khususnya di daerah terpencil. PGRI menilai saat ini pemerintah daerah belum tanggap terkait pendidikan dan kehidupan para guru di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Inilah bentuk kepedulian Satgas Satuan Organik Unifrider 303 dalam membangun generasi muda Papua. Mereka mengajar anak-anak untuk mengejar mimpi mereka menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa. Mereka belajar sambil bermain di sekolah alam Pos Dambet di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Anak-anak di kampung ini senang karena bisa bermain di pos TNI yang telah dilakukan berbagai fasilitas hiburan bagi anak. Kegiatan ini tentu menyenangkan mereka karena selain belajar tentang wawasan kebangsaan, mereka juga bisa bermain di wahana yang dibangun Satgas Satuan Organik Unifrider 303. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan pendidikan oleh Bapak TNI. Sejahtera selalu, salam. Melaksanakan membantu masyarakat membuat layanan pendidikan berupa sekolah alam yang didedikasikan untuk anak-anak yang putus sekolah dikarenakan sekolah mereka terbakar oleh konflik yang ada di sini. Selain menjaga keamanan, anggota TNI di pedalaman juga dituntut untuk menjadi guru. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga pendidik masih minim di pedalaman Papua. Rian Tonai melaporkan dari Puncak, Provinsi Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.